warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas yang positif. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang ilmiah. Saya Nurlia Asri Safitri, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 6 YIN Madura. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang peran gender dan status sosial. Namun di sini yang akan saya bahas mengenai pengertian gender dan pengertian status sosial. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa video ini di-like, di-komen, di-subscribe, di-share, dan satu lagi, jangan lupa aktifkan loncengnya. Jangan lupa ya teman-teman. Terima kasih. Baik, kita langsung saja simak video berikut ini. Nah teman-teman, kita sekarang akan membahas tentang pengertian gender terlebih dahulu ya. Menurut kalian, sebenarnya apa sih gender itu? Nah, gender adalah atribut-atribut yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan yang sifatnya dapat dipertukarkan dan dikonstruksikan oleh budaya. Jadi, gender ini akan bergantung kepada nilai dan norma yang dianut dalam masyarakat. Bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan dalam berperilaku. Nah, di sini atribut-atribut tersebut tidak selalu ada hubungan dengan faktor bawaan atau jenis kelamin. Nah, contoh dari gender seperti ini. Misalkan seorang laki-laki melakukan pekerjaan memanjat pohon, mengecat rumah, mengangkat galon, kemudian mengayuh becak, seperti itu. Sedangkan perempuan melakukan pekerjaan memasak, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Nah, di sini laki-laki tidak selamanya melakukan pekerjaan ini, akan tetapi laki-laki ini bisa saja melakukan pekerjaan perempuan. Jadi laki-laki ini bisa melakukan memasak, mencuci pakaiannya, mencuci piring. Dan sebaliknya, perempuan pun bisa melakukan pekerjaan laki-laki seperti mengecat rumah, mengangkat galon, kemudian memanjat pohon, seperti ketika mengambil buah mangga, seperti itu. Nah, jadi begini, biar teman-teman lebih mudah memahaminya, gender itu laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis. Nah, kita akan beralih ke pembahasan yang kedua, teman-teman. Tapi sebelum kita beralih, jangan lupa di like, komen, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai pengertian status sosial. Nah, di sini setiap individu dalam masyarakat tentu memiliki status sosialnya masing-masing. Jadi di sini status sosial sering disebut kedudukan atau posisi seseorang dalam sekelompok masyarakatnya. Pada semua sistem sosial terdapat berbagai macam kedudukan, seperti anak, istri, suami, ketua RT, ketua RW, dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya status sosial. Terkadang begini, ada seseorang yang memiliki dua atau lebih status yang disandang secara bersamaan. Nah, apabila status-status
yang dimilikinya tersebut berlawanan, maka nantinya akan menimbulkan atau menyebabkan yang namanya pertentangan. Seperti itu. Hal itulah yang kemudian dapat menimbulkan konflik sosial. Nah, jadi begini teman-teman. Dengan kata lain, akibat yang ditimbulkan dari status sosial seseorang adalah timbulnya konflik status. Di sini ada beberapa macam konflik status. Apakah kalian tahu apa saja macam-macamnya? Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, konflik status bersifat individu. Nah, di sini konflik status yang dirasakan seseorang dalam batinnya sendiri. Misalkan, seorang perempuan, apakah dia menjadi wanita berkarir atau menjadi ibu rumah tangga? Atau contoh lainnya begini. Seorang anak itu harus memilih apakah dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ataukah dia harus bekerja. Seperti itu. Nah, yang kedua, ada konflik status antar individu. Di mana konflik status yang terjadi antara individu yang satu dengan individu-individu yang lainnya karena status yang dimilikinya. Misalkan, perebutan warisan dua anak dalam keluarga. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada konflik status antar kelompok. Di mana di sini konflik status yang terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Misalnya, peraturan yang dikeluarkan satu departemen bertentangan dengan peraturan departemen yang lain. Semisal begini, Dinas Pekerja Umum mempunyai tanggung jawab terhadap jalan raya. Kadang terjadi konflik dengan PLN yang melubangi sebuah jalan itu ketika membuat jaringan listrik yang baru. Nah, pada waktu membuat jaringan tersebut, kadangkala berkonflik juga dengan Telkom karena merusak jaringan telepon dan kemudian berkonflik juga dengan PDAM karena membocorkan pipa air. Nah, keempat instansi ini akan saling berbenturan dalam melaksanakan statusnya masing-masing. Jadi, antara Dinas Pekerja Umum berkonflik dengan PLN dan berkonflik dengan Telkom dan berkonflik dengan PDAM, seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.